Kita pakai WhatsApp yang biasa itu kan apa-apa fiturnya kan biasa ya. Ada lagi WhatsApp bisnis. Itu fitur-fiturnya tuh mendukung untuk kita berjualan di WhatsApp gitu loh. Mulai dari profil bisnis ada, katalog ada, terus kemudian balas chat otomatis ada. Kalau misalkan kita nggak ada di tempat, toko kita tutup itu ada balas chat di luar jam kerja itu ada. Terus kemudian ada juga alamat web. Kalau misalkan kita punya web atau punya Selamat berjumpa lagi dengan Rica Nurma dan Nia Tulus dalam Berdikari. Di sini kita akan belajar dari para mompreneur, belajar dari para perempuan inspiratif, belajar menumbuhkan kemandirian, belajar untuk berkarya dan berdaya. Dapatkan inspirasi, insight, dan semangat tentang bisnis hanya di Berdikari IPedia TV. Be independent, be inspired, leave no one behind. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Rica dan sahabat IPedia di seluruh Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ais. Saya panggilnya Mbak Ais ya, teman-teman. Ya, Mbak Ais aja. Terima Lebih kasih singkat. Mbak Ais atas waktunya mau berbagi sama-sama. kepada kami semua ini mengenai sesuatu yang menarik, sesuatu yang seru nih mengenai optimasi WhatsApp marketing. Sebelum kita masuk ke optimasi, boleh dijelaskan dulu mungkin Mbak Ais mengenai WhatsApp ini gitu ya, maksudnya WhatsApp untuk marketing ini seperti apa? Apa yang digunakan dari si WhatsApp untuk marketing? Silakan Mbak Ais. Ya, gini ya Mbak, kan WhatsApp ini kan sebenarnya aplikasi yang paling banyak di-download oleh orang-orang Indonesia, hampir 130 juta lebih orang Indonesia itu download WhatsApp. Dan kegiatan sehari-harinya itu ya biasanya buka WhatsApp itu menurut penelitian itu 23 jam itu dihabiskan waktu untuk buka WhatsApp. Jadi kalau misalkan ada pesan masuk, itu hampir 9 detik itu sudah dibuka di WhatsApp. Jadi banyak orang dari situ kan, jadi banyak orang yang memakai WhatsApp itu sebagai jualan, ajang untuk promosi gitu loh, media untuk promosi. Nah, kalau misalkan kita pakai WhatsApp yang biasa, itu kan apa-apa fiturnya kan biasa ya. Ada lagi WhatsApp bisnis. Itu fitur-fiturnya tuh mendukung untuk kita berjualan di WhatsApp gitu loh. Mulai dari profil bisnis ada, katalog ada, terus kemudian balas chat otomatis ada. Kalau misalkan kita nggak ada di tempat, toko kita tutup itu ada balas chat di luar jam kerja itu ada. Terus kemudian ada juga alamat web. Kalau misalkan kita punya web atau punya marketplace ya itu ada juga di situ. Terus kemudian bisa dihubungkan ke Facebook, bisa dihubungkan ke Instagram. Jadi itu namanya fiturnya itu lengkap Mbak. Kalau misalkan kita pakai WhatsApp bisnis. Jadi kalau misalkan untuk yang berjualan, yang bisnis ya pakai WhatsApp bisnis saja lebih mendukung untuk berjualan gitu. Oh, jadi yang kita gunakan dan bisa dioptimasi ini untuk sebagai tools marketing gitu kan, sebagai tools penjualan produk dan jasa kita itu yang WhatsApp bisnis ya, bukan yang WhatsApp biasa. WhatsApp biasa juga bisa, cuma fiturnya kurang lengkap, kurang mendukung untuk berbisnis gitu loh Mbak. Lebih lengkapnya lagi ada di WhatsApp bisnis. Jadi kalau misalkan mau berbisnis pakai WhatsApp bisnis saja sebaiknya. Kalau untuk mau berbisnis bagusnya pakai yang WhatsApp. Kalau misalnya untuk pribadi tapi yang sedang membranding diri gitu gimana Mbak? Apakah bisa juga dengan WhatsApp bisnis atau sebenarnya cukup saja dengan WhatsApp biasa? Bisa juga Mbak pakai WhatsApp bisnis. Jadi kita sudah persiapkan mulai dari awal kita pakai WhatsApp bisnis di situ ya. Terus kemudian kita siapkan kalau misalkan nanti ada profilnya, kita siapkan katalog produknya di situ. Terus kemudian kalau misalkan barangkali kita punya web atau marketplace bisa dituliskan di situ. Kalau misalkan nanti ada chat yang masuk terus kita sedang tidak langsung bisa menjawab, itu bisa disiapkan di situ juga gitu, bisa juga. Jadi nggak perlu ganti-ganti gitu, dari awal sudah disiapkan. Betul banget. Nah, tadi kan kita bicara mengenai fitur. Yang pertama tadi kita pengertiannya dulu, terus fitur-fiturnya yang ternyata seru banget.
Mm-mm. Tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan juga mengenai WhatsApp bisnis. Saya kembali ke pertanyaan yang tadi saya ajukan, yang saya Hmm. lontarkan. Bagaimana caranya mengoptimasi, langsung ya, bagaimana caranya mengoptimasi fitur-fitur di WhatsApp bisnis ini bisa menjadi tools marketing nih, agar bisa meningkatkan penjualan. Silakan Nah, ini guys. menarik ini, Mbak. Pembahasan yang menarik dan panjang sebenarnya. Sebenarnya panjang ya, Satu-satu aja. tapi dibikin singkat, Iya. Mbak. Dibikin singkat aja soalnya waktunya terbatas ya. Sebelumnya kan Oke. kita kan sudah punya ya, kita sudah menyiapkan usaha bisnis, sudah di apa siapkan profilnya, katalognya, semuanya ya. Terus kemudian gimana caranya supaya apa itu namanya calon konsumen kita itu tahu gitu loh, kita itu jualan apa. Nah, itu kan perlu kan membuat mereka itu tahu kita itu jualan apa. Nah, sebelumnya itu kita itu harus menentukan goals-nya. Goals kita pakai WA, optimasi WA marketing itu untuk apa? Apakah untuk menggait konsumen atau untuk menggait reseller? Nah, itu caranya beda, Mbak. Kalau misalkan kita pengen menggait konsumen, itu kita kumpulkan aja konsumen-konsumen, database konsumen yang apa sekiranya tertarik lah, bakalan tertarik dengan produk kita. Nah, kalau kita mau menggait reseller, nah itu caranya beda lagi. Kita mengumpulkan apa database-nya orang-orang yang tertarik dengan keuntungan yang akan kita berikan jika mereka mau gabung menjadi reseller kita. Nah, terus kemudian eh, cara mengumpulkan database-nya gimana? Kan kita kita kan apa database-nya paling nomornya cuma itu aja ya. Terus gimana caranya orang itu bisa tahu nomor kita? Terus nomor kita itu bisa di-save oleh banyak orang gitu. Itu caranya gimana? Nah, ada beberapa cara sih. Kita itu bisa pakai lead magnet namanya. Lead magnet. Nah, itu bisa kita pakai lead magnet itu bisa disebarkan di media sosial yang lain yang kita misalkan punya Facebook, kita bisa sebar di Facebook, kita bisa sebar di Instagram kalau misalkan punya Instagram, kita bisa sebar di TikTok kalau misalkan punya TikTok. Nah, itu pentingnya para pebisnis itu apa yang lagi booming media apa yang lagi booming ya kita pakai itu karena Ikutan apa pokoknya itu ya. iya, pokoknya buat jualan, pokoknya ada TikTok yang lagi booming ya, kita ikut TikTok. Karena kan apa itu namanya, orang kan selalu up to date ya, pakai apa gitu. Nah, gimana caranya mereka itu bisa tahu apa nomor kita? Caranya itu bisa dengan apa menarik konsumen itu. Kalau misalkan saya kan punya brand sendiri, jadi saya fokusnya mencari reseller. Jadi bisa dengan cara menyebarkan misalkan e-book yang berhubungan dengan produk saya secara gratis. Bisa bagi-bagi e-book gratis, hubungi nomor ini gitu ya. Hubungi nomor ini Ais di 085755605558. Nah, gitu kan. Kemudian kan nanti orang-orang banyak ya yang tertarik pasti menghubungi nomor saya. Nah, sebelum menghubungi nomor saya pasti nomor saya di-save dulu. Kemudian baru menghubungi nomor WA saya. Nah, dengan begitu kan akhirnya mereka bisa melihat status-status yang saya share setiap Ya, harinya ya. gitu. Terus kemudian bikin-bikin keluar. Nah, bisa juga gitu, Mbak. Terus gabung di forum atau grup-grup komunitas yang sejenis, yang cocok dengan produk kita. Atau juga bisa juga apa itu dari situ nanti kita bisa memperkenalkan diri ke anggota grup. Terus kemudian japri satu persatu anggota grup. Terus dengan begitu kan mereka bisa saling save kontak kita kan. Nah, dari situ kontak kita akan bertambah. Kalau misalkan kontak kita bertambah, database kita bertambah, berarti kemungkinan yang melihat story WA kita itu akan semakin bertambah. Jadi dengan begitu kemungkinan yang mengenal melihat produk kita itu semakin besar kan, Mbak. Dari situ Benar. kemungkinan closingnya semakin besar. Jadi kalau dari situ itu kita bisa apa itu namanya dari situ kita bisa mengolah database sebaik mungkin, bisa edukasi via WA Story tentang produk-produk kita, terus lewat grup juga bisa, terus kemudian, nah di situ kita butuh skill copywriting sih sebenarnya, Hmm. copywriting Oke. ya, untuk meningkatkan untuk membuat orang itu yang melihat story kita itu jadi tertarik. Ini sebenarnya jualan apa sih? Kan Oke. orang pertama kali lihat story kan gitu ya. Ini sebenarnya
jualan apa sih dilihat terus setiap hari kita rutin apa itu namanya bikin story di WhatsApp, mengedukasi. Story-nya bisa bentuk edukasi, bisa bentuk manfaat produk, terus kemudian bisa juga dalam bentuk apa itu namanya testimoni. Nah, pertama lihat, 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 terus kemudian tanya, kan biasanya gitu. Tanya, Mbak, itu jualan apa sih produknya? Gini, gini, gini. Terus kemudian lama-lama jadi penasaran, akhirnya bisa closing. Kemungkinan closingnya semakin tinggi gitu. Makin tinggi ya. Oke, yang Mm-mm. pertama tadi Mbak Ais sebutkan adalah lead magnet ya, kalau nggak salah ya Mbak Ais ya. Mm-mm. Ya, Itu tuh apa? Itu magnet aplikasi atau sebutan untuk apa seperti itu? sebutan. Ya, sebutan untuk Sebutan. menarik, menarik database, Mbak. Supaya Oh, untuk menjaring dulu database kita ya, semakin banyak. menjaring dulu. Iya, karena supaya orang itu tahu produk kita kan orang itu harus melihat story WA kita. Nah, kalau Betul. misalkan kontak kita cuma sedikit terus tidak tertarget kan akhirnya jadi sedikit kan yang melihat apa itu namanya story kita kan. Nah, semakin sedikit juga yang mengenal produk kita. Makanya kita butuh database sebanyak-banyaknya. Database yang tertarget ya, tertarget. Jadi nanti semakin banyak yang melihat kan semakin banyak kemungkinan orang itu tertarik dengan produk kita gitu. Mm-mm. Oke, berarti ya cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimasi WhatsApp marketing itu tentu saja yang pertama adalah gimana caranya kita lead magnet itu tadi ya, caranya kita Mm. menjaring dulu kontak sebanyak mungkin, Mm-mm. tapi yang sesuai dengan produk yang kita jual. Produk kita. Tadi Heeh. produk ya, produk atau jasa yang kita jual. Tadi Mbak Ais itu memberikan contohnya, misalnya kita bisa buat ebook-ebook gratis atau membagikan gitu. Tapi misalnya Bagian ebook caranya gratis. dengan men-save atau menghubungi kita nomor kontak yang kita Hmm, pakai di WhatsApp bisnis itu ya. ya, ya. Dan tipsnya jangan pakai WA yang langsung itu loh, Mbak, yang chat me itu loh. Kan ada yang chat me langsung Oh iya, iya. nomor kita itu kan kita misalkan kalau ada yang tertarik terus klik klik itu kan langsung terhubung dengan nomor kita. Nah, itu kalau di situ itu kadang mereka itu cuma langsung terhubung terus kemudian apa itu sudah dapat ebook dari kita ya. Terus kemudian dia gak save nomor kita karena itu kan sudah langsung terhubung. Beda kalau misalkan hubungi Ais di 08108575566556 kan mereka harus save dulu kan nomor kita kan di save dulu. Nah, kalau Jadi nomornya tidak kita sudah pakai di link save, gitu ya, nggak pakai link. Oh, kalau pakai link nanti ada kemungkinan dia gak save tidak nomor kita. bisa. Ya, Gak di save. Jadi kalau oke. gak di save nomor kita nanti kita pasang Nggak. story itu ndak nyantol, Iya. ndak masuk di WA-nya dia gitu kan. Jadi sebaiknya ya langsung pakai cara manual aja biar nanti bisa di save nomor kita kan. Baru bisa Ah, menghubungi gitu kan. baru bisa Mm-mm. menghubungi. Halo Mbak Ais, kan akhirnya begitu orang ya. Halo Mbak Iya. Rica, saya mau ibunya itu kan Mm-mm. gitu ya. Dia otomatis Mm-mm. men-save gitu, men-save nomor kita. Nah, Uh, yang Terus kedua, biasanya gini Mbak juga Mbak bisa sebelum apa itu namanya save apa dapat e-booknya itu biasanya ada syaratnya. Jadi oh, misalkan share ke 5 teman terdekat atau share ke 5 grup grup gitu ya. Share infonya ke 5 grup gitu ya. Jadi nanti dengan begitu kita semakin banyak dapat nomor kontak gitu. Semakin banyak dapat database. Jadi langsung nanti share nomor kita. Jadi share info ini ke 5 grup atau 5 orang terdekat atau 10 orang terdekat bisa juga kayak gitu kan. Kalau pengen dapat ebook gratisnya gitu bisa juga seperti itu. Itu akan semakin banyak lah database yang kita dapat gitu bisa jadi juga gitu Mbak. tipsnya tadi dari Mbak Ais seperti itu ya. Jangan lupa untuk Mm-mm. kontaknya itu ditulis manual biar save nomor kita tuh tersave gitu kan di orang yang memang Mm-mm. minat sama sesuatu yang kita bagikan. Nah, itu. Mm-mm. Lalu yang selanjutnya adalah kita juga harus pintar membuat konten, ya kan, Mbak Ais ya, baik Mm-mm. itu dari manfaat Ya. produk, dari apalagi ya, e-booknya atau misalnya pokoknya yang berhubungan sesuatu yang berhubungan dengan produk kita untuk dijadikan Mm-mm. konten yang kita share di
Mm-mm. WhatsApp story-nya ya. WhatsApp story. Mm-mm. Kembali lagi Mbak, kalau online itu kita harus pintar-pintar bikin konten ya. Karena online ya, marketingnya online. Online, betul, betul. Iya, Dan ya tadi gitu. caranya lagi, karena sebenarnya WhatsApp ini akhirnya menjadi di ujung lah posisinya ya. Jadi Mm. tetap kita juga harus mengikuti media sosial yang sedang viral dan Mm-mm. ikut Mm. bikin konten di situ. Fungsinya untuk menarik juga, menarik ke akhirnya di WhatsApp itu tadi. Nah, baru setelah masuk di Mm-mm. WhatsApp kontaknya, baru deh kita optimasi WhatsApp marketingnya. Tentunya tadi Mm-mm. fitur-fiturnya juga dilengkapi ya Mbak ya, diisi dengan lengkap dan Mm-mm. informatif ya. Mm-mm. Iya, bisa dengan informatif lah Mbak, seinformatif mungkin. Jadi setiap orang yang lihat kita ya, atau sebelumnya belum tahu ya, belum tahu kita, terus kemudian ngeklik nge-save nomor kita, itu nanti kalau misalkan dia klik itu namanya kita, itu kan ada itu muncul itu profilnya, katalognya. Oh ternyata orang ini jualan ini. Oh ya jadi tahu gitu. Kayak gitu kan. Enaknya gitu Hmm, kalau pakai WhatsApp bisnis. Mm-mm. enaknya gitu ya Sebenarnya ini kalau iya sebenarnya ini pembahasannya panjang Mbak. panjang Banyak ya. banget yang perlu diberikan. Iya, nggak Oke, cukup ini ada satu nggak jam hal yang sebenarnya. belum Mbak Ais jelaskan mengenai optimasi dulu, mengenai optimasi kan tadi sebenarnya panjang gitu, Mm, tapi karena singkat mm, eh, kita bikin singkat gitu kan, jadi jawabannya baik. mm, Tapi ada nggak yang mm. penting lagi yang mau Mbak Ais sampaikan mengenai bagaimana cara mengoptimasi WhatsApp ini, Mbak Ais? Iya, cara optimasinya itu sebenarnya ya yang paling penting itu ya mengumpulkan database yang tertarget itu lagi, Mbak. Nah, bisa juga kita kan gabung ke grup ya, gabung ke grup bisa Hmm. Facebook atau grup WhatsApp, itu kan ada grup-grupnya itu. Nah, itu kan kita bisa save nomor nomor anggota grupnya, terus kemudian kita jabri satu persatu, memperkenalkan diri, terus kemudian izin, save nomornya, kemudian mungkin nanti butuh produknya atau gimana gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan dia mengizinkan nge-save nomor, dia nge-save nomor kita juga nge-save nomor dia, kan berarti kemungkinan produk kita, story kita dilihat kan semakin besar. Di situ juga bisa. Terus kemudian kita rajin-rajin komen, jalin silaturahim dengan teman-teman kita yang sudah kita save Tersebut. nomornya. Jadi kalau Hmm. misalkan kita nggak punya waktu ya kita bisa jadwalkan aja. Misalkan pagi kita lihat story yang terbaru 3 teratas, misalkan siapa yang bikin story. Nah, kalau misalkan dia berdoa kita aminkan, kalau misalkan dia lagi sakit kita doakan supaya sembuh. Nah gitu kan, jalinannya ini kan semakin erat kan, Mbak. Dengan jalinan semakin erat itu, maka kemungkinan orang kepo dengan produk kita itu semakin besar, melihat story kita itu semakin besar, gitu. Jadi sering-sering nyambung silaturahim gitulah ceritanya, silaturahim online. Silaturahim online juga harus dijaga Iya, ini tentunya ya, untuk optimasi mm, WhatsApp ini ya. khususnya Jangan. ke khususnya juga ini Mbak, khususnya ke pelanggan pelanggan kita yang sudah Yang membeli sudah produk. pernah Uh, membeli uh, ya. jadi itu bisa di chat lagi, misalkan tanya kabar atau gimana Mbak, barangnya sudah nyampe atau belum, gimana khasiatnya, apakah bisa membaik khasiatnya, gimana, sudah dirasakan atau belum, gitu-gitu kan. Jadi ditanggapi lagi gimana gimana kabarnya Berarti gitu loh. dulu Nah, apa namanya suka banyak lah ya istilah silaturahmi mm, mendatangkan rezeki itu bisa betul ya iya, dengan betul, silaturahmi betul banget. Heeh, bisa memperpanjang umur dan mendatangkan heeh, rezeki gitu kan. Nah iya, ternyata betul gitu ya menurut tadi teorinya heeh, Mbak Ais dan yang telah dipraktekkan oleh Mbak Ais saat kita dan ini juga menjadi salah satu cara untuk mengoptimasi WhatsApp marketing saat kita mm, melihat story, terus kita rajin komen, apalagi ke pelanggan yang telah pernah beli juga gitu kan. Nah mm, akhirnya uh, ada kedekatan lah, ada engagement gitu kan ya antara kita mm. sama pelanggan atau sama teman-teman yang online yang walaupun belum menjadi pelanggan kita. Oh iya, Coba, satu lagi Mbak, bisa juga ini, oke, komen di grup. Sering-sering oh komen iya, di grup. Terus kemudian kita bisa juga sebenarnya pakai stiker WhatsApp. Jadi ya stikernya itu mengandung produk.
Jadi Itu sebenarnya salah kalau satu kita cara sering ke efektif juga kayaknya ya. Mbak Rica sudah merasakan ya. Iya, jadi Iya, kalau misalkan benar. kita pakai stiker itu sering-sering lah. Kalau misalkan Hmm. ada, biasanya di grup kan ada salam ya. Apa adminnya kan salam ya, assalamualaikum Iya. gitu. Kita jawab pakai waalaikumsalam, tapi pakai stiker. Terus kemudian nanti misalkan tanya kabar, gimana kabarnya? Kita jawab lagi pakai stiker. Nah, gitu kan semakin sering kita pakai stiker, itu kan semakin banyak orang yang kepo. Ini sebenarnya apa sih? Apa sih ini sebenarnya produk atau apa gitu kan. Akhirnya banyak orang yang kepo dan tidak jarang juga mereka akhirnya tanya ngechat, Mbak Sebenarnya ini itu jualan apa? promosi, tapi seperti promosi terselubung ya. Kita kan mau Iya, jawab salam aja gitu ya. Stikernya kan heeh, sebenarnya jawab salam, tapi sebelahnya heeh, Waalaikumsalam itu ada produk kita gitu kan iya, ya. ada produk kita. Iya, itu sudah Oh, itu banyak penting macamnya kayak juga gitu, Mbak. tuh ya. Dan betul ya saat kita Hmm, aktif di suatu grup atau apa, itu tuh kan biasanya orang yang belum kenal akhirnya jadi kayak kepo juga ya. mm-mm. Siapa sih Kepo ini Mbak juga. Risa kok aktif banget? Nah, biasanya mengklik Hmm, profil kita akhirnya gitu iya, ya, seperti itu ya Mbak heeh. Ais ya. Apalagi kita banyak main stiker di situ, jawab salam apa aktif gitu lah ya. Hmm.